Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan PPT artikel saya pada video kesempatan kali ini. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Adapun judul presentasi dari PPT artikel saya adalah implementasi bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bimbingan dan konseling. Adapun video presentasi PPT artikel ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar Indonesia, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Ibu dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Berbicara mengenai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 36. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Artinya, bahasa Indonesia berperan mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki bahasa yang berbeda-beda untuk komunikasi sehari-hari. Adapun bahasa Indonesia dipergunakan dalam bidang pemerintahan maupun di luar bidang pemerintahan, yaitu sebagai tata pergaulan antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, konseling. Berbicara mengenai konseling, konseling merupakan layanan pemberian bantuan kepada seorang individu agar mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Adapun di dalam suatu proses layanan bimbingan konseling lingkup akademik, terjadi komunikasi antara seorang konselor yakni guru BK dengan seorang konseli yaitu siswa atau murid, sebagai bentuk komunikasi di dalam proses layanan konseling. Komunikasi antara konselor dan konseli bertujuan untuk menggali informasi-informasi yang dianggap penting oleh seorang konselor guna penyelesaian masalah. Seorang konselor harus memiliki kemampuan atau keterampilan di dalam berkomunikasi, karena sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Oleh karena itulah, seorang konselor dituntut untuk mampu atau bisa mengimplementasikan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap proses layanan konseling atau dalam setiap proses layanan bimbingan konseling yang dilakukan. Ibu dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengoptimalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, bagaimana peran bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, apa fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Ibu dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Maka dari rumusan masalah yang 3 tadi, kita dapatkan 3 tujuan masalah yang jelas. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui peranan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk mengetahui fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah berkaitan dengan metodologi. Metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana proses penginputan data dilakukan melalui teknik observasi. Tepatnya adalah observasi online, yaitu menggunakan referensi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang ada di dalam artikel ini. Baiklah ibu dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Sampailah kita pada tahap pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang konselor. Pendidikan adalah upaya normatif yang mengantarkan individu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Begitu pula di dalam bimbingan dan konseling yang mengupayakan pengembangan optimal terhadap potensi yang dimiliki oleh konseling. Untuk mencapai hal tersebut, konselor harus memahami cara konseling memandang dunia budayanya dan cara dia berbicara tentang isu-isu. Sehingga bahasa merupakan senjata yang digunakan oleh konselor untuk dapat membangun hubungan dan mengintervensi perilaku konseling. Selanjutnya konselor. Konselor juga diharapkan untuk memiliki keterampilan di dalam merespon kembali pernyataan konseling, sehingga konseling dapat memperoleh klarifikasi, pemahaman, dan pemecahan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah komunikasi yang efektif antara konselor dengan konseling melalui penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi pendidikan agar pelayanan, bimbingan, dan konseling dapat berjalan dengan baik. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan peran bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ibu dosen dan teman-teman semuanya rahimakumullah. Dalam konseling sangat penting bahwa bahasa yang digunakan menggambarkan gaya atau cara seorang hidup di dunia. Bahasa merupakan cerminan pikiran. Apa yang individu katakan adalah refleksi dari pandangan dunianya. Konselor sering menyarankan bahwa klien menggunakan jargon baru atau menggunakan kata-kata tertentu yang memperkuat gagasan bahwa klien bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri, perasaannya sendiri, maupun pikirannya sendiri. Misalnya, ketika seorang klien mengatakan, "Saya tampaknya tidak bisa bekerja tepat waktu." Nah, konselor di sini menantang kurangnya klien bertanggung jawab dengan menyarankan konseling untuk mengulang kata-katanya sebagai berikut. "Saya tidak akan bekerja tepat waktu." "Saya tidak akan bekerja tepat waktu." Atau, "Saya memilih untuk tidak bekerja tepat waktu." Konselor juga menantang klien ketika mereka terlibat dalam berpikir hitam putih dengan menggunakan istilah-istilah seperti selalu dan tidak pernah. Selanjutnya, sebagian besar konselor bekerja membantu menemukan jalan klien dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, hubungan, dan keluarga selama masa hidup. Tugas konselor adalah mendefinisikan upaya klien dengan aturan dan konsultasi dari proses konseling. Konselor dan klien terlibat dalam proses konseling terutama dalam melakukan kegiatan bersama-sama dengan mengandalkan bahasa dalam berkomunikasi, yakni komunikasi verbal mereka. Dengan demikian, penting untuk setiap konseptualisasi dalam konseling baik teori maupun praktek kedua belah pihak, yaitu konselor dan konseling, menggunakan bahasa dan berbicara di satu sisi dan melakukan hal-hal seperti berperilaku atau terlibat dalam kegiatan sisi lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, berkaitan dengan fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Berkaitan dengan pembahasan ini, fungsi bahasa dalam bimbingan dan konseling memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga adalah bahasa sebagai kontrol sosial. Ibu dosen dan teman-teman semuanya rahimakumullah. Adapun fungsi bahasa sebagai alat ekspresi diri, yakni bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Bahasa juga digunakan untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Ada beberapa unsur yang membuat manusia mengeluarkan ekspresi diri, diantaranya adalah agar menarik perhatian orang lain, keinginan untuk membebaskan diri dari semua tekanan-tekanan emosi. Kemudian berikutnya adalah fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa menjadi alat komunikasi untuk dapat berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, sehingga pesan yang hendak disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Komunikasi merupakan akibat dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi orang tidak diterima atau tidak difahami oleh orang lain. Dengan komunikasi, seseorang dapat menyampaikan semua yang dirasakan, yang difikirkan, dan yang diketahui kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan media penyampaian pesan yang melahirkan perasaan dan menciptakan kerjasama antar individu. Selanjutnya adalah fungsi bahasa sebagai kontrol sosial. Berbagai peranan, informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Ceramah agama atau dakwah merupakan contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial juga. Lebih jauh lagi, ormas ilmiah atau politik merupakan alat kontrol sosial juga. Iklan layanan masyarakat atau layanan sosial juga termasuk merupakan salah satu wujud penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Semua itu merupakan kegiatan berbahasa yang memberikan informasi kepada seseorang untuk memperoleh pandangan baru atau sikap baru atau perilaku dan tindakan yang baik. Tentu saja diperlukan bagaimana fungsi bahasa sebagai kontrol sosial. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman semuanya rahimakumullah. Dari semua pembahasan tersebut dapat disimpulkan 3 poin kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa pendidikan adalah upaya normatif yang mengantarkan individu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, begitu pula di dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah upaya normatif yang membawa manusia untuk merealisasikan diri. Sehingga dalam pendidikan, bahasa yang digunakan sebaiknya bahasa yang mampu menciptakan atau mewujudkan pergaulan pendidikan. Nah, begitu pula dengan bimbingan dan konseling. Bahasa yang digunakan oleh konselor dapat menjadi senjata dan harus digunakan secara bijaksana. Kesimpulan yang ketiga, fungsi bahasa dalam bimbingan dan konseling memiliki berbagai aspek, khususnya ada 3 aspek. Yang pertama adalah fungsi bahasa sebagai alat ekspresi diri, yang kedua fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga adalah fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial.
Ibu dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Demikian tadi presentasi PPT artikel yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan atau kekhilafan di dalam penyampaian saya maupun materi yang saya sampaikan, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya, saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Akhir kata, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.